Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mary Ivanda, SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Bandar Lampung, dengan fasilitator Dr. Anda Ibu Sri Restu Wahyuningsih MPD, beserta pengajar praktik Ibu Yuni Dwi Pristiwanti, SPD. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual di modul 1.4 dengan materi budaya positif terkait penerapan segitiga restitusi. Saya akan menjelaskan makna dari restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalah yang mereka hadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Pendapat dari Gosen tahun 2004. Berikut penjelasan mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru ataupun orang tua, sehingga dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan dialog yang dilakukan yaitu: 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan 3. Menanyakan keyakinan. Pada skenario kasus 1, ketika murid-murid SMA kelas 10, 11, dan 12 sedang melaksanakan penilaian akhir semester ganjil, seorang guru yang mengawas di ruangan 1 melaporkan kepada saya bahwa ada seorang murid yang mencontek menggunakan HP-nya. Selaku ketua pelaksana, lalu saya meminta guru tersebut untuk memanggil murid yang mencontek masuk ke ruangan saya. Dalam kesepakatan ujian, salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini oleh semua warganya yaitu kejujuran. Dapat dipahami bahwa semua murid-murid sepakat dan meyakini semua warga kelasnya harus jujur dalam melakukan segala hal, termasuk jujur dalam mengisi jawaban ujian. Mencontek adalah salah satu tindakan yang tidak jujur atau bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini. Sebagai seorang guru sekaligus ketua pelaksana ujian, harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Pada skenario kasus 2, ada salah seorang siswa kelas 10 yang kedapatan beberapa kali makan di kantin di saat jam pelajaran. Dalam kesepakatan kelas 10, ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini semua warganya, yaitu komitmen. Ini artinya semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa semua warganya harus komitmen dalam menjalankan segala hal. Makan di kantin pada saat jam pelajaran tanpa izin guru yang mengajar adalah salah satu tindakan yang tidak sesuai dengan satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini, yaitu komitmen. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi Salvia, apa kabar? Selamat pagi, Miss. Baik. Salvia tahu nggak kenapa berada di ruangan ini? Belum tahu, Miss. Ya, barusan saya dapat laporan dari guru pengawas ruang 1 bahwa kamu kedapatan mencontek menggunakan HP pada saat mengerjakan ujian. Benar seperti itu? Benar, Miss. Menurut kamu mencontek itu perbuatan baik atau tidak? Tidak baik, Miss. Iya, benar sekali ya. Jadi menconteknya perbuatan tidak Tidak baik.
Tapi Miss Mary manggil kamu kemari bukan untuk menyalahkan kamu, justru Miss Mary akan membantu kamu, ya. Jadi kita tuh sebagai manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Dulu Miss Mary juga sama seperti kamu, ketika Miss Mary sekolah melakukan kesalahan, tapi sekarang Miss Mary menyadarinya bahwa mencontek tidak baik. Nah sekarang kamu cerita, kenapa sampai kamu mencontek? Ayo. Semalam aku nggak belajar, Miss. Kenapa nggak belajar? Dikarenakan nemenin mama acara sampai malam. Sehingga kamu tidak ada persiapan untuk belajar, jadi mencontek pakai HP. Ya, Miss. Oke. Kira-kira Sofia ingat nggak kesepakatan kelas yang sudah kita buat di awal tahun pelajaran? Ingat, Miss. Apa aja? Tepat waktu, disiplin, jujur, dan saling menghargai. Iya, itu ada kata jujur ya. Nah, kalau menurut Sofia kejujuran itu penting atau tidak? Penting, Miss. Penting sekali ya. Jadi kira-kira untuk kedepannya Sofia tahu apa yang harus Sofia lakukan untuk mengerjakan supaya tidak mencontek. Tahu, Miss. Bagaimana? Belajar dan mengerjakan semampunya. Apalagi? Berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar diberikan kemudahan dalam mengerjakan soal-soal ujian. Berarti Sofia sudah paham ya? Oke. Nah, kira-kira Sofia mau mulai kapan nih untuk melakukan perubahan yang lebih baik lagi? Mulai sekarang, Miss. Mulai sekarang lagi. Ya, mudah-mudahan mulai hari ini, mulai sekarang ini Sofia bisa berlaku lebih jujur, menjadi lebih baik lagi, berprestasi dan menjadi kebanggaan orang tua. Amin ya. Oke, jadi sekarang Sofia paham apa yang harus dilakukan. Mau mulai kapan? Mulai dari sekarang. Mau sekarang, yakin? Oke, kita tes dulu deh. Ya. Terima kasih ya Sofia. Boleh kembali ke kelasnya. Saya kira Justin tahu nggak kenapa Miss Mary panggil ke sini? Udah tahu, Miss. Tadi Miss Mary dapat laporan dari guru piket bahwa kamu beberapa kali kedapatan jajan di kantin pada saat jam pelajaran. Benar begitu? Benar, Miss. Kamu tadi izin nggak sama guru yang ngajar di kelas? Enggak, Miss. Saya tadi buru-buru. Oke, karena kamu terburu-buru jadi lupa izin ya? Iya, Miss. Iya, jadi saya Miss Mary panggil kemari bukan untuk menyalahkan kamu ya, tapi Miss Mary ingin mengatakan bahwa sebaiknya kamu izin dulu. Nah, Miss Mary juga akan bilang sebagai manusia pasti berbuat kesalahan. Dulu Miss Mary juga gitu, dulu jajan diam-diam ke kantin, ya. Tapi kita menyadarinya kesalahan yang sudah diperbuat. Sekarang kamu cerita deh, kamu kenapa bisa jajan di kantin tapi nggak izin sama gurunya? Sebenarnya tadi pagi saya tidak sarapan, Miss. Oh, jadi karena kamu nggak sarapan, terburu-buru lupa izin sama gurunya. Nah, oke. Kamu masih ingat nggak kesepakatan awal yang kita buat di awal pelajaran sebelum belajar? Masih, Miss. Komitmen ya? Apa? Komitmen. Iya. Kamu tahu nggak apa komitmen? Komitmen adalah menjalankan peraturan yang sudah disepakati. Iya, komitmen itu adalah suatu upaya yang harus disepakati, ya. Jadi komitmen kita sebagai guru ataupun siswa harus kita sepakati. Nah, sekarang sebenarnya mengasih tips supaya kamu tidak lapar pada saat jam belajar. Kamu tahu gimana caranya? Harus sarapan sebelum berangkat sekolah. Iya, kalau kamu pagi-pagi sudah sarapan, ketika berangkat ke sekolah kan kamu masih dalam keadaan kenyang. Oke. Jadi dengan keadaan seperti ini sudah saya lakukan, kita ngobrol-ngobrol, kamu sudah menyadari ya kesalahannya. Apa kesalahan kamu? Tidak izin sama dengan guru sebelum keluar kelas. Iya. Dan kamu berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Oke. Saya pun sebagai guru berharap supaya kamu kedepannya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kamu siap ya? Siap, Miss. Mau mulai kapan menjadi pribadi yang baik? Besok, bulan depan, atau hari ini? Hari ini. Hari ini, ya. Oke. Jadi itu saja yang harus saya ingatkan, bahwa kita atau kamu menjadi pribadi yang baik lagi mulai hari ini. Siap ya? Siap, Miss. Oke, kita tes dulu deh. Ya. Oke, makasih ya Justin. Balik ke kelasnya. Oke, terima kasih, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sudah diberi arahan dan bimbingan oleh Miss Mary. Saya menyadari bahwa mencontek adalah perbuatan yang tidak baik. Saya sudah menyadari kesalahan saya dan saya sudah mengetahui cara mengatasi kesalahan saya. Saya berjanji tidak akan mencontek lagi. Untuk kedepannya, saya akan menjadi pribadi yang jujur. Terima kasih Miss Mary. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Justin. Saya merasa sangat senang telah diberi bimbingan oleh Miss Mary.
Saya menyadari kesalahan saya yang telah saya buat karena tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan saya berjanji berkomitmen dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Kesimpulan, melalui penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menempatkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna sehingga dapat menjadikan murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif, serta membentuk karakter yang positif. Pada akhirnya akan tercipta budaya positif pada murid.